Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Loh, kok masih pakai masker sih, Kak? Padahal kan kita mau memuji Tuhan. Kita copot maskernya dulu ya. Nah, shalom adik-adik. Shalom. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik semua ya kan? Nah, gimana kabarnya Kak Christine? Luar biasa baik. Luar biasa. Kabarnya Kak Santi? Tentu baik dong. Tentu baik semuanya ya. Nah, sekarang nih ya, Kak Grace, Kak Christine, Kak Santi, dan semua guru sekolah minggu selalu mendoakan adik-adik yang ada di rumah supaya setiap harinya adik-adik bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, tahu nggak sih adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini, kita hari ini mau ngapain aja? Kak Christine tahu nggak? Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan, Kak Santi. Dengerin firman Tuhan. Wah, dengerin firman Tuhan. Dan jangan lupa ya adik-adik, nanti setelah selesai firman, kita akan melakukan aktivitas. Nah, sekarang semuanya yuk kita bangkit berdiri, karena kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk semua adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik boleh duduk yang manis, lipat tangannya, lalu kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kiranya Engkau menyertai kami semua dan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyiin nih kalau kita mau jalan serta Yesus selamanya. Nah, berarti kita jalan sama Yesus setiap hari loh. Nggak hari Minggu aja ya Kak Grace? Wah, nggak hari Minggu aja loh, bener kan Kak Santi? Bener. Bener banget, jadi kita setiap hari sama Tuhan. Nah, karena kita setiap hari bareng-bareng sama Tuhan, Tuhan melihat apa aja yang kita perbuat. Apa yang baik dan apa yang jahat. Wah, semuanya Tuhan melihat. Nah, sambil bangkit berdiri, kita mau pujikan Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa dibantu oleh papa dan mama untuk memberi persembahan dengan cara di samping ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan.
kita mendengarkan firman Tuhan, tetap bangkit berdiri karena kita mau pujikan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya, sambil tadi kita berdoa untuk persembahan kita. Dipimpin oleh Kak Santi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu semua Bapa, untuk dapat memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan Tuhan melalui Papa Mama. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai Tuhan di gereja kami GKI Emmaus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami semua juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi Kak Ika yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertabur di setiap hati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak. Ya, kita saat ini kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Yuk, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Loh Kak Ika, hari ini kok bajunya beda ya? Iya, soalnya hari ini ada cerita spesial. Penasaran? Kalian tahu nggak? Ini apa? Ya, benar, mahkota. Mahkota itu biasanya dipakai oleh seorang raja. Ya, Kak Ika pakai ya hari ini. Loh Kak, kok pakai mahkota, pakai baju kayak raja? Emangnya mau cerita apa hari ini? Hari ini Kak Ika mau cerita suatu kisah di mana ada seorang raja, seorang raja Yehuda, dia hidupnya benar, hidupnya selalu good di hadapan Tuhan. Pengen tahu nggak siapa dia? Yuk kita buka Alkitab kita. Yang sudah besar kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-24. Sudah? Kalau sudah siap, kita mau dengerin firman Tuhan. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji.
Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama, dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel Bet Maaka dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah dengerin firman Tuhan ya, di mana Raja Asa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang baik, bukan yang buruk. Dan hidupnya selalu boleh menjadi berkat bagi bangsa Yehuda. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan, karena dia selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kok bisa gitu, Kak? Ya buktinya tadi dia berani membuat peraturan, perubahan besar-besaran yang mengarah kepada hal yang baik. Nah, itu Tuhan suka. Makanya dia bisa jadi contoh buat kita semua yang ada di sini untuk kita tetap hidup benar. Kalau kita hidup benar itu gimana sih, Kak, caranya? Gak susah kok. Misalnya kalau bangun pagi, siapa yang di sini larinya pada lari cari gadgetnya? Loh, Kak, aku bangun pagi ya larinya lari gadget, soalnya kan matikan alarm dulu. Oh, maksud Kak Ika bukan gitu. Maksudnya bangun tidur langsung game, langsung posting. Siapa? Ayo, yang kelas besar. Ayo, ada nggak? Nggak ada yang ngaku ya? Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah dengerin firman Tuhan tadi, Tuhan mengajarkan kita hidup benar. Ayo kita bangun tidur, kita mau terlebih dahulu datang pada Tuhan. Kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih kalau kita masih diberi kesempatan hidup pada hari ini. Terus apalagi ya, Kak, hidup benar? Ya, kita melakukan, misalnya ada di antara adik-adik, ada teman-teman yang punya saudara, adik atau kakak. Siapa yang di rumah sering bertengkar? Oh, Kak Ika dulu juga pernah sih. Tapi itu dulu, itu buruk. Makanya gak boleh diulangin. Kalau kita sudah kenal firman Tuhan, kita harus hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak, kakak-kakak, sama adiknya, sama saudaranya kita harus rukun, harus sayang. Gak boleh bertengkar-bertengkar, itu malah bikin iblis pada datang. Dan Tuhan gak suka itu. Ya, misalnya yang masih kecil-kecil, misal kelas kasih. Wah, kelas kasih kan masih belajar. Misal kelas belajar beraktivitas. Ya, misal ada juga kelas sukacita yang masih kecil. Misal papa suruh, ayo nak, cepetan tidur, sudah malam. Kalian jawab apa? Nanti apa? Aku masih lihat game. Aku masih mainan bonekaku. Itu tandanya anak yang tidak taat. Tapi karena kita saat ini sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar taat. Bukan hanya taat sama Tuhan, tapi taat juga kepada papa, mama, orang tua, pada saudara-saudara. Nah, dari sini kita bisa belajar ya. Bukan hanya Kak Ika yang belajar kebenaran firman Tuhan, bukan hanya Kak Ika yang belajar hidup benar, tapi kakak-kakak semua, adik-adik yang di rumah, kita juga mau belajar hidup good, not bad. Ya, seperti lagunya ini. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Anak Tuhan berani tampil beda, berani hidup benar di dalam Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan hari ini sekian, kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan seperti Raja Asa. Dia hidup benar. Dia hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami pun juga meneladani perbuatan Raja Asa. Bimbing kami Tuhan yang masih kecil ini, supaya kami boleh setia, taat, dan selalu melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah dengerin firman Tuhan. Dan saatnya kita untuk kelas kecil kita akan melakukan aktivitas. Ya, nanti ada kakak-kakak yang akan memandu kita dalam beraktivitas. Terus untuk yang kelas besar, kalian bisa mengisi kuis dengan link di bawah ini. Ya, kerjakan dengan bagus ya. Nanti jangan lupa difoto, terus dikirimin ke guru-gurunya kelas masing-masing, supaya foto-foto kalian dapat diupload untuk minggu yang depan. Hari ini kita sudah selesai beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai, hari ini kita akan membuat ibu jari. Tanya setuju ya? Yuk, bahan apa aja yang dibutuhkan? Kertas 2 aja ini ya. Dan juga gunting, spidol, dan juga lem. Yuk, ikuti kakak ya cara membuatnya ya. Oke, spidol, tangannya di sini ya. Lihat, kita dulu untuk gini. Kita gambar. Setelah itu kita potong.
Oke, kalau sudah selesai, kita tulisin. Taat, patuh, setia, jujur. Oke, selesai. Tinggal kita pasang. Yang ini kita lipat dulu yang ini ya. Oke. Nanti kayak gini nanti ya. Nanti lem ini. Oke. Oke, kita Oke, tinggal dilem. Oke, tulis sih. Aku anak Tuhan. Oke, sudah selesai. Oke, kalau kalian sudah selesai membuatnya, tulis nama kalian, nama kelas. Setelah itu, foto dan kirimkan ke guru kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.